Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pemilihan metode pengukuran yang tepat di laboratorium menggunakan chatbot Telegram. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Saya Pandu Adi Wijoyo, NPT 41220089. dan saya Rizaldi Wisnordana NPT 41220053. Next. Nah, pada presentasi kali ini yang pertama ada pendahuluan, lalu dasar teori, hasil dan pembahasan, penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 mendorong laboratorium ilmiah untuk beroperasi lebih efisien, cepat, dan akurat. Salah satu tantangan utama adalah memilih metode pengukuran yang tepat yang jika salah dapat menghasilkan data yang tidak valid dan menghambat penelitian. Pemilihan metode ini membutuhkan keahlian, namun keterbatasan waktu dan tenaga ahli sering menjadi kendala di laboratorium dengan volume kerja tinggi. Sistem pakar menjadi solusi untuk membantu pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. Dengan mengintegrasikan sistem pakar ke dalam chatbot berbasis Telegram, proses pemilihan metode pengukuran dapat dilakukan secara efisien dan mudah diakses. Chatbot semacam ini yang telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam penggunaannya, menawarkan kemudahan adopsi tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis chatbot Telegram yang mengintegrasikan sistem pakar, memberikan efisiensi dan kemudahan operasional laboratorium. Pendekatan ini diharapkan menjadi solusi inovatif sekaligus referensi bagi pengembangan teknologi serupa di masa mendatang. Next. Oke, tujuan dari proyek kami yaitu yang pertama mengembangkan sistem pakar yang mampu memberikan rekomendasi metode pengukuran yang tepat di laboratorium. Lalu yang kedua menganalisis keunggulan penggunaan chatbot Telegram sebagai antarmuka sistem pakar untuk mendukung proses pemilihan metode pengukuran. Yang ketiga mengukur cara kerja sistem pakar berbasis chatbot Telegram dalam membantu pemilihan metode pengukuran di laboratorium. Dan yang terakhir mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi sistem pakar berbasis chatbot Telegram untuk kebutuhan laboratorium. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu dasar teori. Yang pertama yaitu sistem pakar. Sistem pakar adalah salah satu cabang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dirancang untuk mereplikasi kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam suatu bidang tertentu. Sistem ini bertujuan untuk membantu manusia menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menyediakan rekomendasi atau solusi berdasarkan pengetahuan yang telah disimpan sebelumnya. Menurut Turban et al. Pada tahun 2011, sistem pakar menggunakan pendekatan berbasis aturan atau rule-based untuk menganalisis data dan memberikan jawaban yang mendekati hasil pemikiran seorang pakar. Lalu yang kedua, chatbot sebagai antarmuka sistem pakar. Chatbot merupakan salah satu aplikasi kecerdasan buatan yang dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan, baik dalam bentuk teks maupun suara. Dalam konteks modern, chatbot telah berkembang menjadi alat yang sangat populer di berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, layanan kesehatan, dan penelitian. Penggunaan sebagai antarmuka sistem pakar memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Lalu Telegram adalah salah satu platform yang mendukung pengembangan chatbot secara luas. Dengan bot API yang disediakan, pengembang dapat menciptakan chatbot yang interaktif dan terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem pakar. Lalu ada metode pengukuran di laboratorium. Pemilihan metode pengukuran yang tepat merupakan elemen kunci dalam memastikan akurasi dan validitas hasil eksperimen di laboratorium. Menurut Konsorsium Standar Laboratorium Internasional pada tahun 2020, metode pengukuran yang digunakan harus sesuai dengan jenis sampel, kondisi lingkungan, dan tujuan pengujian. Kesalahan dalam pemilihan metode dapat menyebabkan ketidakakuratan data dan potensi kerugian yang signifikan, baik secara ilmiah maupun ekonomi.
Dalam pendekatan tradisional, pemilihan metode pengukuran seringkali dilakukan berdasarkan konsultasi dengan ahli atau merujuk pada dokumen standar seperti SOP atau buku panduan. Proses ini memakan waktu dan seringkali tidak efisien, terutama dalam situasi di mana waktu menjadi faktor kritis. Lalu selanjutnya yaitu Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dan serbaguna untuk mengembangkan sistem berbasis chatbot. Bahasa ini menawarkan banyak pustaka dan kerangka kerja yang mempermudah pengembangan chatbot, mulai dari pemrosesan bahasa alami hingga integrasi dengan platform seperti Telegram. Dalam konteks dalam konteks pengolahan data chatbot, Python memberikan alat yang kuat untuk menangani data masukan pengguna, melakukan analisis, serta menghasilkan rekomendasi berdasarkan basis pengetahuan. Python menyediakan beberapa pustaka khusus yang mendukung pengembangan chatbot, diantaranya Chatterbot, NLTK atau Natural Language Toolkit, lalu TensorFlow dan PyTorch, lalu ada Flash atau Jangan platform seperti Telegram. Next, selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Next, penerapan sistem pakar dalam pemilihan metode pengukuran yang tepat di laboratorium. Ya, pemilihan metode pengukuran yang tepat sangat penting dalam konteks laboratorium untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Salah memilih metode dapat menyebabkan kesalahan dalam hasil eksperimen yang pada akhirnya akan berdampak pada kesimpulan dan aplikasi penelitian tersebut. Sistem Packer sebagai salah satu aplikasi kecerdasan buatan atau AI dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membantu teknisi atau peneliti untuk memilih metode pengukuran yang tepat sesuai dengan karakteristik sampel atau kondisi eksperimen. Dalam bagian ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana sistem pakar diterapkan dalam laboratorium untuk mendukung pemilihan metode pengukuran. Next. Nah, selanjutnya adalah cara kerja sistem pakar berbasis chatbot Telegram dalam memberikan rekomendasi metode pengukuran yang sesuai. Yang pertama ada input pengguna. Pengguna memberikan informasi terkait sampel yang akan diukur melalui pesan di chatbot, seperti jenis bahan, ukuran sampel, tujuan pengukuran, suhu, atau kelembapan. Kemudian pengolahan data oleh sistem pakar. Data pengguna dikirimkan ke interference engine oleh sistem pakar. Interference engine mencocokkan input dengan basis pengetahuan yang tersedia. Algoritma penalaran menentukan metode pengukuran yang paling sesuai berdasarkan input tersebut. Nah, rekomendasi metode pengukuran. Sistem memberikan rekomendasi kepada pengguna seperti jenis metode pengukuran yang tepat, umpan balik, dan pembaruan. Pengguna dapat memberikan umpan balik terhadap rekomendasi yang diberikan. Umpan balik ini digunakan untuk memperbarui basis pengetahuan sistem, meningkatkan keakuratan rekomendasi di masa yang akan datang. Kemudian ini adalah flowchart bagaimana sistem pakar kami bekerja. Yang pertama, pengguna memasukkan input berupa fase, parameter apa yang diukur, dan ketelitian yang diperlukan. Kemudian data yang diperoleh akan diolah. Kemudian jika di data yang diinputkan cocok dengan basis data yang ada, maka akan memunculkan rekomendasi alat dan metode yang digunakan. Jika tidak, maka juga akan outputnya tidak memberikan rekomendasi alat dan metode. Kemudian ini adalah tabel logika sistem yang kami buat. Misalkan ada benda padat yang akan diukur pada suatu laboratorium dan pengguna menginginkan penggunaan alat yang akan digunakan dan metode. Ini adalah contoh-contoh. Ini adalah basis data kami dengan fase benda padat untuk pengukuran volume, massa, dimensi, kemudian gas untuk pengukuran tekanan, suhu, lalu pH, lalu untuk cair ada massa, pH, dan suhu, dan lain-lain. Kemudian ini adalah sedikit demonstrasi bagaimana chatbot kami bekerja. Yang pertama, interface-nya seperti ini. Kita akan ditanyakan fase benda,
eh, bagaimana apa fase benda yang akan kita ukur. Misalkan kita di sini pilih padat, lalu kita akan memilih parameter yaitu massa. Dan kita membutuhkan ketelitian 0,0001 gram, maka sistem akan merekomendasikan alat neraca mikroanalitik yang hal ini memungkinkan penelitian ilmiah yang memerlukan akurasi pengukuran massa yang ekstrim. Kemudian ini adalah tampilan chatbot Telegram pada smartphone seperti ini. Kemudian kendala dan tantangannya yaitu adalah kualitas basis pengetahuan. Keakuratan sistem sangat bergantung pada kelengkapan dan pembaruan data dalam basis pengetahuan. Kemudian kompleksitas kasus. Kondisi sampel yang spesifik atau jarang dapat mengurangi efektivitas analisis jika data pendukung tidak mencukupi. Ketergantungan pada input pengguna. Input yang tidak lengkap atau salah dari pengguna dapat menghasilkan rekomendasi yang kurang tepat. Tantangan teknisnya yaitu memerlukan infrastruktur dan koneksi internet yang stabil untuk mendukung operasional chatbot. Kemudian pemrosesan bahasa alami. Keterbatasan NLP dapat menyebabkan salah interpretasi input pengguna. Kemudian terakhir adalah kesimpulan, pemilihan metode pengukuran yang tepat sangat penting untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil eksperimen laboratorium. Sistem pakar berbasis chatbot Telegram menjadi solusi efektif dan efisien karena mampu memberikan rekomendasi cepat, akurat, dan konsisten, sekaligus mengurangi ketergantungan pada keahlian manusia. Keunggulan chatbot Telegram sebagai platform yang mudah diakses semakin mendukung penerapannya dalam operasional laboratorium. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini memerlukan perhatian terhadap kualitas basis pengetahuan, kemampuan menangani kasus kompleks, dan pelatihan teknis untuk pengguna. Dengan mengatasi tantangan ini, sistem dapat dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan laboratorium modern. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam proyek yang kami buat. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.